Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda PCX 160, motor matic Honda pengganti PCX 150 sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum menonton video review detail, ergonomi, dan test ride motor ini, bisa kalian nonton dulu videonya melalui link di deskripsi. Bagaimana opini saya tentang motor ini setelah saya memakai motor ini selama 3 hari? Simak videonya sampai selesai ya. Saya akan bahas dari kelebihan terlebih dahulu. Lampu PCX 160 ini saya sangat suka ya. Apalagi setelah tahu lampu model sebelumnya yang terlalu menyabang kemana-mana. Untuk PCX 160 ini sudah lebih simpel secara bentuk rumah lampunya. Tapi untuk lampu di dalamnya lebih indah tarikan garis-garisnya. Dan pasti sudah full LED. Lampu depan seperti perpaduan PCX generasi kedua dan Forza 250. Yang lampu belakang seperti Forza 250. Intinya saya suka dengan desain lampu PCX 160 ini. Jauh lebih elegan daripada model sebelumnya. Desain bodi PCX 160 ini kalau saya lihat sekilas seperti tidak ada bedanya dengan model sebelumnya. Namun kalau dilihat secara detail, tekukan-tekukan bodinya kini lebih dipertegas, membuat lebih berkarakter aura motor ini. Untuk detailnya bisa lihat di video review saya ya. Mesin PCX 160 ini juga saya suka. Pertama, gredeg sudah tidak terasa di motor yang saya review padahal sudah berjalan odometer 3.700 km ongoing. Kemudian yang kedua, penyaluran tenaga mesin. Tarikan bawah sama responsifnya dengan model sebelumnya. Tarikan tengah lebih halus yang cocok untuk kalian yang suka jalan santai di kecepatan 40-70 km per jam. Tarikan atas lebih nendang dan naiknya lebih cepat dari model sebelumnya. Speedometer PCX 160 ini secara tampilan juga semakin elegan. Info yang ditampilkan juga semakin beragam. Untuk info lengkapnya bisa tonton video reviewnya. Yang menarik perhatian itu indikator lampu sein yang memanjang dan lebih jelas. Cocok untuk kalian yang suka lupa mematikan sein ketika sudah belok. Kunci PCX 160 ini baik itu tipe CBS atau ABS sudah pakai keyless. Dan pengoperasiannya lebih praktis ketimbang Vario 150. Nggak harus pencet tombol starter dulu untuk mengaktifkan keylessnya. Cukup tekan knob keylessnya dan putar ke arah yang kita inginkan. Dengan kunci keyless ini membuat kita lebih aman dari tindakan pencurian. Tangki bahan bakar PCX 160 ini juga saya suka. Kapasitasnya besar yaitu 8,1 liter. Ini membuat jarak tempuh bisa lebih jauh tanpa mengisi ulang bahan bakar. Lalu ada detail bagus di bagian penutup cover tangki bahan bakar, yaitu adanya dudukan untuk meletakkan tutup tangki ketika pengisian bahan bakar. Detail kecil tapi sangat berguna. Tangan kita nggak perlu repot-repot memegang tutup tangki selama pengisian bahan bakar, jadi lebih praktis. Bagasi PCX 160 ini layaknya motor di kelasnya, sangat besar. Khusus motor ini saya suka karena lebih luas dan memanjang. Jadi benar-benar di bagasi ini dimanfaatkan betul ruang bawah jok ini. Kapasitasnya 30 liter. Meskipun kita taruh helm, masih tersisa ruang banyak untuk menaruh barang lainnya. Cocok buat kalian yang gak suka kemana-mana pakai tas ransel. Barang bawaan bisa ditaruh di bagasi. Ergonomi berkendara PCX 160 ini juga selayaknya motor di kelasnya. Nyaman sekali. Tinggi joknya nggak terlalu tinggi dan joknya nggak terlalu lebar di bagian ujungnya. Jadi kaki bisa lebih nyaman menjangkau tanah untuk tinggi saya yang 167 cm. Bagian tengah jok melebar dan ada tonjolan atau pembatas jok pengendara dan penumpang yang bisa kita gunakan sebagai sandaran pantat. Posisi stang nggak terlalu tinggi dan cukup dekat ke badan yang membuat kesan lebih santai dan lebih bersahabat yang baru beradaptasi mengendarai motor kelas ini. Posisi footstep juga khas di kelasnya, punya 2 posisi, yaitu menekuk dan selonjor. Cocok untuk dipakai jarak jauh.
Ergonomi penumpang PCX 160 ini juga sama seperti ergonomi pengendara, nyaman sekali. Joknya cukup memadai dan busanya cukup tebal. Yang lebih nyaman lagi ada pada footstepnya yang kalau dipijak itu benar-benar terasa lebar bidang pijakannya. Karena bentuk footstepnya mengikuti desain bodi secara keseluruhan. Jadi secara bentuk bagus, secara fungsional juga oke banget. Handling PCX 160 ini secara mengejutkan cukup lincah. Dipakai manuver di jalan berbelok-belok, nurut dan stabil. Dipakai melewati kemacetan juga gak terlalu merepotkan. Dan karena belokan stang motor ini sangat luas, mau putar balik di jalan yang gak terlalu lebar pun mudah. Dan karena stangnya menurut saya gak terlalu tinggi, jadi rasanya lebih percaya diri. Setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Honda PCX 160 ini. Dari segi akomodasi, terutama bagian depan, itu hanya ada satu tempat penyimpanan di sebelah kiri. Tapi modelnya sudah tertutup karena terdapat power outlet untuk mengecharge handphone agar lebih aman dari hujan. Dan seperti motor lain di kelasnya, di sini tidak dilengkapi dengan pengait untuk menaruh kantong belanja atau semacamnya. Ini hal yang cukup menyusahkan tapi wajar di kelasnya. Kalau menurut saya alasan tidak adanya pengait karena di bawahnya terdapat tangki bahan bakar. Jadi bisa dibilang akan mengganggu ketika melakukan pengisian. Mesin PCX 160 ini jujur sebenarnya sudah bagus karena gerdeknya sudah tidak terasa di motor ini. Namun ada yang sedikit mengganggu ketika mesin hidup dalam posisi berhenti, yaitu getaran mesin yang cukup terasa sampai stang. Apalagi kalau sambil kita tarik tuas rem, jadi semakin terasa. Untungnya setelah jalan, getaran mesin jadi lebih minimal sekali. Untuk hal ini sebenarnya saya nggak terlalu mengerti apakah ini terjadi di motor yang saya review atau ada juga pengguna PCX 160 lainnya yang mengalami. Karena ketika dulu saya mereview PCX 150 atau PCX model sebelumnya juga merasakan hal yang sama, yaitu ketika kita menekan tombol membuka cover tangki bahan bakar, covernya nggak bisa kebuka, seperti ada yang nyangkut. Jadi kita harus sedikit mencongkel covernya agar bisa terbuka. Tapi kalian bisa perbaiki sendiri sih, banyak kok tutorial memperbaikinya di YouTube atau blog. Atau kalau nggak mau ribet, bawa saja ke bengkel terdekat. Suspensi PCX 160 ini karakternya mirip dengan PCX sebelumnya. Depan cukup empuk, tapi yang belakang cukup keras. Kalau melewati jalan yang aspalnya halus itu masih sangat nyaman. Namun kalau ketemu jalan aspal yang banyak ditambal atau ketemu lubang dan kita main hajar saja, hentakan suspensinya sangat terasa hingga ke perut. Ya memang sih motor ini karakternya untuk dipakai di perkotaan yang jalanannya cenderung halus. Tapi kalau di tempat kalian banyak jalan yang kurang bagus, ganti saja suspensinya dengan yang lebih pas. Klakson PCX 160 ini suaranya kurang sih menurut saya, kurang keras dan kurang nyaring. Jadi kurang menggambarkan kalau motor ini berdimensi besar. Jadi orang yang di depan kita klakson terkesan cuek. Saran saya ganti klakson yang stereo atau yang lebih keras, supaya orang di depan kita bisa lebih hati-hati kalau di belakangnya ada pengendara lain. Rem PCX 160 ini untuk tipe CBS normal ya, yang ABS juga bagus. Sayangnya hanya satu channel, yaitu di depan saja. Mohon dikoreksi kalau salah. Dan sama seperti kompetitor di kelasnya, motor ini juga tidak dilengkapi rem parkir. Mungkin ada yang bilang karena rem belakang pakai cakram. Ya kalau saya pribadi sih harusnya dipikirkan bagaimana caranya supaya ada, mengingat motor ini dimensinya besar. Dan kalau kita parkir juga harus cari tempat yang cenderung datar. Karena kalau kita parkir di tempat yang miring, besar kemungkinan motor akan bergerak sendiri. Jok PCX 160 ini sebenarnya sangat memadai dan cukup nyaman.
Namun entah kenapa ketika saya pakai berkendara lebih dari 1 jam ada rasa pegal di bagian pantat, apalagi ketika dipakai boncengan. Ini bisa jadi kemungkinan posisi duduk saya kurang mundur atau tidak sering geser posisi duduk. Untuk behel PCX 160 ini bagus secara tampilan, namun karena bidangnya lebar terutama di bagian belakang dan juga sewarna dengan bodi, ada rawan mudah lecet kalau sering bawa penumpang yang bawa tas ransel besar dan sering tergesek bagian tasnya. Untuk yang suka dengan kebersihan dan sayang dengan motornya, saya sarankan behelnya dilapisi anti gores atau pelindung lainnya agar cat aslinya lebih awet. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Honda PCX 160 ini. Ya, dengan definisi beberapa poin tadi, kalian bisa simpulkan sendiri bagaimana tentang motor ini. Dan semoga video saya ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli motor ini. Terima kasih kepada Honda MPM Motor Basra yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya dan TikTok di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.